Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di channel ini. Namanya apa? Bisa dibaca di bawah ini, di bawah ini, di bawah ini. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda ke Benteng Vredeburg ya. Nah, benteng ini merupakan benteng yang bisa dikatakan itu dibangun di zaman Belanda ya. Dan benteng ini sekarang udah dijadikan museum Vredeburg ya, yang tempatnya sih memang nggak jauh dari keraton ya, sama Jalan Malioboro. Oke guys, ngobrolin soal ini ya, soal Vredeburg ini atau Benteng Vredeburg yang sudah dijadikan museum ini. Nah, ini ternyata dibangun pada tahun 1760. Yang bangun bukan Belanda, tapi Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, ini raja dari ini ya, Keraton Yogyakarta ya, atas permintaan Belanda. Nah, maksudnya guys, dan juga ini ya, dari Belanda. Dan ya, Belanda sih ngomongnya ada dalih untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya, karena waktu itu sebenarnya memang keraton juga kebetulan sedang dalam pembangunan ya. Tapi sebenarnya maksud dan tujuannya Belanda itu untuk mengontrol perkembangan yang terjadi di dalam keraton, karena memang waktu itu keratonnya kan memang sedang di ini ya, waktu itu dipisah menjadi dua guys ya, jadi antara Solo sama Jogja dalam perjanjian Giyanti. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi Keraton Mataram ya waktu itu ya, atau Kerajaan Mataram ya, akhirnya harus pecah menjadi dua. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang ada orang-orang Indonesia sendiri sih ya, atau orang Jawa sendiri dari dalam pihak keraton yang bersengketa, akhirnya mau nggak mau ya harus terbagi seperti itu. Nah guys, awal dari benteng ini sebenarnya sederhana ya. Temboknya itu hanya dari tanah yang diperkuat dengan tiang penyangga dari kayu pohon kelapa dan aren. Nah, bisa bayangkan ya, sangat sederhana ya. Nah, bangunan di dalamnya dari bambu dan kayu dengan atap ilalang. Jadi kesan benteng yang wah gitu seperti yang lainnya itu mungkin waktu awal-awalnya itu masih belum terlihat. Tapi lama kelamaan, nah ada ini nih, W.H. van Ossenburg ini mengusulkan agar benteng dibangun permanen dan selesai pada tahun 1787. Kalau awalnya kan cuma dari ini aja sih, dari tanah yang diperkuat dengan penyangga kayak gitu ya, akhirnya ya harus diperkuat gitu guys ya. Dan ini juga bisa dikatakan untuk memperkuat ya kedudukan Belanda di dekatnya keraton atau di daerah Jogja ya. Jadi gitu guys. Nah, untuk saat ini keraton Jogja itu sudah jadi, bentengnya udah jadi juga ya. Tapi kalau untuk keratonnya ya dibangun secara bertahap. Dan untuk bentengnya ini saat ini guys ya udah menjadi museum. Nah, seperti ini. Nah, museumnya itu ya tentang perjuangan em, melawan ini ya, zaman kolonial ya, zaman Belanda. Dan ya terlebih lagi pada masa kemerdekaan ya, karena memang Jogja sendiri itu pada ini ya, pada ini puncaknya ya, atau highlightnya atau berkembang menjadi seperti sekarang ini itu dibawa ke kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Kalau sekarang sih ini ya tahun 2021. Nah, itu yang memimpin atau bertahta di Jogja adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, ini suasana waktu perang ya, zaman revolusi dulu ya. Waktu ada agresi militer, dan waktu itu ini ya, ibu kota Indonesia dibawa atau dipindah ke Yogyakarta. Nah, makanya di daerah sini banyak sekali peninggalan-peninggalan yang, atau mungkin kisah-kisah yang kalau menurut saya sih ini ya keren banget di daerah Jogja ya. Dan
bisa dikatakan banyak sekali peninggalan dan rumah-rumah penduduk yang ada di sini sekarang masih dipertahankan untuk mempertahankan juga kesejarahan yang ada di Yogyakarta. Dan itu mereka juga ini ya sadar benar gitu kalau ini kalau di daerah mereka itu memang sudah dijadikan tujuan wisata, tujuan budaya juga untuk pelestarian sejarah. Itu benar-benar mereka paham. Dan juga untuk pemimpinnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 sekarang pun juga sangat peduli ya. Makanya Jogja bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini. Jadi bisa dilihat ya guys ya, ini suasananya. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat dan Anda wajib datang. Dan untuk masuknya itu masih murah loh guys ya. Nggak sampai 10.000 ya. Paling ya untuk orang dewasa hanya sekitar 3 ribuan ya untuk orang Indonesia. Kalau untuk orang asing ya berbeda lah. Biasanya sih 2 kali lipatnya ya. Oke, ini suasananya. Di situ ada pesawat waktu itu yang digunakan untuk mengangkut obat-obatan sepertinya ya. Oke, ini bisa dilihat di ini ya guys ya, di bagian deskripsi yang tertulis di sana. Jadi ini banyak sekali peninggalannya guys yang ada di sini. Oke, untuk Museum Fredebourg sendiri ini tanggal 23 November tahun 1992 ini resmi menjadi museum khusus perjuangan nasional. Jadi begitu ya, karena memang museumnya udah pas banget ya, dan ini mengisahkan tentang bagaimana sih revolusi yang terjadi di Jogja, dan pokoknya serba Jogja lah yang ada di sini. Oke, ini bisa dilihat juga ada bagaimana senjata, kemudian alat sehari-hari juga ada di sini, termasuk juga untuk anak-anak ya yang pingin main-main game atau untuk beraktivitas juga bisa dilakukan di sini. Ya guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.